KDJ dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bersama saya Francisca Romana Yeni yang akan menemani Anda dalam acara Kisah di Balik Jubah. Serunya menanggapi panggilan. Seperti biasa, kita selalu menghadirkan narasumber yang seru-seru. Nah, untuk episode kali ini juga, narasumbernya juga tak kalah serunya. Biar menyingkat waktu, tidak berlama-lama, beliau kebetulan nih, kita mau celebration juga karena baru berulang tahun. Baru masih fresh, bukan hari ini sih, tapi barusan lewat. Dan juga sekilas pengenalan, beliau pernah sekolah S2 di Aerospace Engineering dan sempat bekerja dulu sebelum jadi pastor. Nah, kisah selengkapnya yang kenapa nih seorang engineering yang S2 udah master, terus kemudian jadi God of Gambler, terus jadi imam nih. Why? Kita mau tanya, kita mau sapa dulu, dan kita mau kenalan dulu dengan beliau. Halo, Father David. Ini panggilan kesayangannya orang-orang di sana ada Father David ya? Tergantung di mana ya ini. Oh Kalau di iya. Maumere di mana saya ada, Maumere ini di Flores di NTT. eh, Kami dipanggil Pater ya, dibanding kalau di romo-rombongan Projo dipanggilnya Romo. Kalau kita yang dari kongregasi, saya dari kongregasi Misionaris Cinta Kasih Allah, singkatan MGL, itu kita dipanggilnya Pater. Tapi kalau di Australia, di mana saya pernah di sana juga melayani saat habis ditabis di Australia tahun 2016 ya. Itu mereka panggil kita father. Jadi uh, itulah. Oke, jadi saya cukup lama juga di Australia waktu itu, kuliah lalu mengajar, bekerja juga sampai dipanggil Tuhan di usia yang bukan muda lagi waktu itu, mendengar panggilan di usia 32 lalu 34 baru masuk ke biara MGL yang adalah dari Australia juga, dan di masuknya tahun 2009 lalu dihabiskan tahun 2016. Lalu di Australia sampai tahun 2019, tugas akhirnya pulang kampung ya, berbakti kepada nusa dan bangsa setelah 26 tahun di Australia. Uh, Pulang ke Maumere. Saya sendiri lahirnya di Jakarta, lahir besar di Jakarta, sampai SMA berangkat ke Australia kuliah seperti uh, teman-teman yang lain. Mama saya orang Pontianak, makanya dibilang berdarah Pontianak. Papa saya orang Manado Gorontalo. Uh, jadi inilah saya yang anak Jakarta, kuliah di Australia, sekarang pulang ada di Maumere di Flores sekarang dengan beberapa teman dari Biara juga. Kami juga ada frater-frater, membimbing frater. Tapi memang tugas kami di sini adalah pelayanan kepada orang muda, untuk membawa pembaruan iman orang muda di sini. Seperti kemarin kami ada acara untuk seminar hidup baru, retret untuk mahasiswa-mahasiswi baru. Kami uh, menjadi apa ya, pembimbing ya, chaplain di universitas. Ada dua universitas di sini. Saya menjadi pembimbing Universitas Unipa yang ada 7.000 mahasiswa-mahasiswi. Kemarin retretnya 1.500 ya, mahasiswa-mahasiswi baru, luar biasa. 3 hari mereka kita dekatkan kepada Tuhan. Kita juga datang tamu-tamu dari Jakarta, sebuah acara besar tuh, acara akbar. Belum pernah ada sebesar itu retret untuk mahasiswa-mahasiswi yang langsung kita adakan bersama dengan orang muda semua. Lalu kami juga menjadi pembimbing di Universitas Muhammadiyah, yang menarik sekali, Universitas Muslim yang isinya 85% itu adalah mahasiswa-mahasiswi Katolik. Jadi itu tantangan yang luar biasa. Jadi kalau ada yang tertarik dengan tantangan, panggilan, ayo bisa juga bergabung dengan kami. Tapi memang kami banyak sekali ya berkecimpung dengan orang muda. Jadi membuat hal-hal yang kreatif yang belum dibuat supaya iman kita itu menjadi menarik dan fresh untuk orang muda. Ya kan, saya banyak sekali mencoba untuk mengarang lagu dan buat video di YouTube, banyak sekali lagu-lagu ya, sampai puluhan bahkan mungkin sampai 100 sekarang. Memang Tuhan yang berkarya di kita, Roh Kudus yang berkarya.
Dia panggil kita, dia pasti juga cukupkan kita. Memang kami punya karisma di MGL itu adalah kepada orang muda, membangkitkan iman dan orang muda Katolik ya, dimanapun kita ditempatkan. Jadi kemarin juga kita buat acara namanya Mau Mere Mau Yesus dengan 500 orang muda dari 30 sekian paroki dan juga 19 kongregasi datang semua 3 hari retret bersukaria dalam Tuhan ya seperti mini IYD lah boleh bilang Indonesian Youth Day itu semua pulang dan penuh sukacita kita dengar bagaimana mereka terus masih ngumpul karena memang Tuhan yang berkarya, Roh Kudus penuh dengan kreativitas yang luar biasa. Nah, itulah kami sedikit tentang MGL dan tentang saya. Ya, nah, apalagi yang saya bisa cerita ya? Silakan Nah, Denny. ini udah panjang. Versinya lengkap nih. Jadi versi singkatnya udah tercerita semua nih. Jadi kita selesai nih. Oh belum. Ya, Tadi belum saya kenalkan sebagai musik director dan juga komposer ya. Tapi udah sempat ya, disinggung. Jadi malam hari ini kita mau lihat dari sisinya yang duniawi, menjadi priest, imam, kemudian ke karya-karya yang tadi udah disebutkan. Previewnya udah cukup lengkap nih. ya. Baik-baik. Nah, kita tidak mau buang waktu nih karena ceritanya pasti panjang banget. Sekarang boleh mungkin ya diceritakan. Ini kan panggilannya telat. Apakah memang telat telat dapat panggilan apa sebenarnya dari dulu udah punya panggilan terus cuman telat menjawab. Nah, mungkin bisa Wah, diceritakan. itu memang sebuah misteri juga ya ini. Ya, kenapa terlambat seperti ini? Saya sih melihatnya terlambat memang, seperti juga nama Santo Agustinus yang saya ambil. Terlambat juga saya menerima sakramen Krisma, sudah umur 25 lebih waktu itu di Australia. Uh, jadi saya ambil Santo Agustinus yang juga salah satu motonya adalah Late have I loved you, terlambat aku mencintaimu, ya kan? Nah, saya juga mengambil motonya Santo Petrus yang adalah uh, Tuhan, aku tahu engkau mencintai, engkau tahu aku mencintaimu. Ya setelah dia tanya 3 kali, ya apakah kamu mencintai aku? Tapi kan dia merasa sudah gagal, sudah ya menyangkal Tuhan Yesus 3 kali, lalu Tuhan Yesus memberikan kesempatan untuk dia mengikrarkan kembali cintanya untuk Tuhan Yesus. Ya memang semuanya serba cinta ya tentang cinta Tuhan kepada kita dan bagaimana bentuk saya membalas cinta Tuhan dengan rasa syukur yang ada ya. Nah, kenapa terlambat saya juga hanya bisa melihat dari kacamata saya sendiri bagaimana seorang muda yang anak kota yang tipikal lah ya. Artinya bandel, banyak teman, saya dari SMP SMA Kanisius ya dengan banyak juga teman-teman yang beraneka ragam yang juga suka main semua sekolah cowok semua ya bisa terbayang apalagi seorang yang cukup populer dan memang juga mencari perhatian juga jadi mulailah kami bandel di SMA terutama sampai suatu hari pendek cerita saya saking bandelnya saya raja bolos waktu itu saya paling banyak bolosnya di SMA sehingga mama saya yang seorang dokter dia minta datang ke kepala sekolah saya ya, almarhum uh, Romo Suyudanta itu bilang Pater anak saya ini ya mesti di DO ya dikeluarkan dari sekolah kalau biasanya seorang mama kan datang mintanya supaya mohon-mohon supaya anaknya nggak dikeluarin dari sekolah ini mama saya malah terbalik ya anak saya mesti dikasih shock terapi bahasanya orang dokter nih shock terapi supaya dia jerah. Wah, lalu uh, sang pater itu bilang jangan bu nanti ibu sudah hilang anaknya saya juga hilang semua tidak ada yang tahu lagi jejaknya kemana lebih baik jangan dikeluarkan biar saya urus saja lalu mama saya bilang wah kalau begitu pater bantu saya doakan anak saya oh boleh bu ya apa doakan pater supaya anak saya suatu hari menjadi imam ya ah, loh bu bukannya anak satu-satunya ya laki-laki lagi yang pertama tidak apa-apa, Pater. Lebih baik anak saya jadi imam, jadi misionaris, daripada dia jadi kepala keluarga, nggak pernah pulang ke rumah, ya kan? Jadi
Mereka bersekongkol mendoakan saya. Waktu itu saya umur 17. Ya, doa itu tidak terjawab juga umur 20 tidak. Ya. Pada waktu saya lulus SMA, saya memang ada sedikit-sedikit pikiran mau jadi imam ya. Saya bilang, mah, kayaknya David mau jadi Romo nih. Mama saya malah bilang, kamu jadi Romo, ngayal aja, benerin aja dulu hidupnya. Ya, dia padahal saya nggak tahu waktu itu dia sudah mulai mendoakan saya, ya kan dengan jadi waktu itu lupa lah itu soal imam. Lalu saya berangkat ke Australia, kuliah dan lain sebagainya, makin bandel dan lain sebagainya, ya sampai baru 25 tahun kemudian, pas umur saya 42, hampir kurang 3 hari saya ditabiskan. Saya ulang tahun kemarin, ulang tahun tabisannya tanggal 19 kemarin. Nah, itulah doa seorang ibu, memang panggilan yang terlambat. Uh, tapi ya lebih baik terlambat daripada enggak, ya Betul, kan? betul, betul. Ah, it- itu sedikit cerita kenapa begitu lambatnya, ya kan? Memang mungkin saya tidak bisa dengar atau memang belum waktunya, saya juga tidak tahu. Itu rahasia Tuhan. Waktu saya terasa panggilannya itu, saya em, waktu tahun 2006 Desember, saya masih ingat persis momennya di katedral di Melbourne, Australia. Itu saya mau misa, lalu misanya ditunda sehingga saya tunggu di situ dan berdoa rosario sendiri. Satu katedral yang begitu besar, saya sendirian, dan dalam doa rosario itu tiba-tiba dalam hati itu saya terdengar ada suara kecil, tidak di kuping tapi di hati, yang mengatakan ya, be my priest. Ya, kalau di Australia memang Tuhannya berbahasa Inggris kelihatannya. Jadilah imamku, ya kan? Beda negara, Lalu beda bahasa ya. beda bahasa, ya kan? Begitulah. Jadi saya yang waktu itu tidak memikirkan imamat dan lain sebagainya. Itu tidak terpikir. Jadi saya pikir ini kenapa ganjil tiba-tiba muncul begitu kan? Jadi saya bertanya-tanya. uh, Lalu karena mungkin sedang berdoa rosario, jadi ada anugerahnya Bunda Maria yang kita dengar Injil kemarin itu persis tanggal 22 ulang tahun saya itu, yang dia mengatakan waktu dia juga dipanggil Tuhan untuk mengandung anaknya Tuhan Yesus itu, dia katakan terjadilah padaku menurut Hendakmu. ya kehendakmu, sebab aku adalah hamba Tuhan, ya kan. Jadi saya dengan polosnya, mungkin ya setengah bodoh juga, saya mendoakan doa itu, doa yang sangat berbahaya, sehingga terjadilah doa itu 10 tahun kemudian. Itu ternyata terjadi karena saya pikir ini tidak mungkin, saya sudah umur 32, Tuhan Engkau tahu betapa bandel hidup saya, dan ya nanti kita akan sharing lebih lagi. Tapi ya kalau memang kamu pikir itu, saya pikir tidak mungkin Tuhan. Tapi kalau kamu pikir ya, ya, saya berikan. Terjadilah padaku menurut perkataan. Sampai ada lagunya ya. Be it done to me according to your word, for I am the handmaid of yours. Be it done to me according to your word, for I am the handmaid of yours. Ya, jadi saya juga bertanya-tanya, lalu saya sampai cari seorang romo. Saya pikir ini suara Tuhan kah, suara diri saya kah, suara malaikat kah? Saya tidak tahu. Lalu romo yang bijak itu katakan pada saya, ini tips buat yang mencari panggilan ya. Dia katakan kalau itu suaranya Tuhan, berarti itu sebuah panggilan. Kalau itu suara hatimu, berarti kamu punya hasrat untuk menjadi seorang imam. Lalu dia bilang, itu tidak jadi masalah, malahan itu dua-dua adalah penting. Karena panggilan itu bukan hanya satu pihak saja. Panggilan itu seperti sebuah relasi antara suami dan istri. Kalau suaminya mau, istrinya nggak mau, ya nggak jadi. Paksaan, ya kan? Istri mau, suami nggak mau juga nggak bisa, paksaan. Jadi kalau Tuhan mau, kamu nggak mau, ya nggak jadi. Kamu mau, Tuhan nggak mau juga nggak jadi. Ya kan? Jadi kamu jadi kamu bilang, kamu cari tahu itu suaranya siapa. Waktu itu memang saya punya hasrat untuk jadi imam juga belum tinggi-tinggi banget. Saya waktu itu malahan lagi pengennya, lagi saya pengen jadi
eh, bernyanyi dan berkarya di gereja. Waktu itu sudah melayani di musical, sudah 2 tahun. Mama saya malahan sebelum itu sudah sempat-sempat tanya, kamu sudah kuliah begitu jauh sampai master, sudah mengajar lagi jadi dosen di kampus dan lain sebagainya, lalu kamu tinggalkan semua demi nyanyi untuk gereja. Kenapa? Mama bilangnya kenapa itu kayaknya nggak terlalu jelas untuk mama gitu. Kenapa nggak sekalian jadi imam? Waktu itu saya sudah umur-umur gitu, mama sudah mulai-mulai kasih hinting gitu kan. Ya kan, doa dia kayaknya Oke. sudah mulai-mulai ya, itu sudah lumayan tuh, sudah 12 13 15 tahun tuh ya kan. Jadi saya bilang, "Mas, saya nggak ada panggilan." Benar saja, beberapa bulan setelah saya telepon itu ya panggilan itu datang di momen itu Desember tahun 2006 gitu. Nah, itulah begitu. Bagi Tuhan kan gak ada yang mustahil. Iya, bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Saya pikir mustahil. Aduh Terus Tuhan. kalaupun dia sebenarnya buat aku personal ya, kalau Tuhan Nah, pilih, Tuhan panggil, kita mau menolak pun nanti tuh pasti ditangkep. Jadi mau nyumpet dimanapun, mau ngumpet, mau nyungsep kemanapun, tetap aja dipanggil, ditarik balik. iya, benar, benar, benar. Ya kan? Dia, kita mau lari ke gunung, kita mau sembunyi di lembah dan lain sebagainya, itu pasti nanti Tuhan tangkap lagi. Kemarin saya ada 17-an kita lari dengan frater-frater ya, 17-an. Lalu dengan satu romo saya juga yang suka lari, saya ini suka buat lagu untuk teman imam saya, frater-frater ya. Kemarin karena dia tuh memang atlet lari juga teman saya Romo ini, Romo Ishak, jadi saya tulis lagunya tuh, ku berlari kau ada. Jadi kayak ke gunungku berlari kau ada, di lembahku sembunyi kau ada, kau selalu menungguku untuk kembali padamu. Jadi pokoknya memang Tuhan begitulah, benar ya nih. Dia akan kejar kita juga dan tunggu kita sampai kita kembali. Jadi Tuhan juga setia ya jadinya. Setia, Tuhan setia. Kita bisa tidak setia seperti Santo Petrus katakan, Paulus, tapi Tuhan itu ya setia, setia menunggu, ya, setia mencari kita, ya, bahkan sampai mati buat kita di kayu salib kan. Nah, itulah. Jadi saya yang juga melihat dari waktu SMA bandel. Nah, inilah kenapa undangan kita itu adalah uh, God of Gambler, bukan apa jadi ini kan, jadi apa? Imam. Jadi imam, ya Yes. kan? Nah, memang saya ada sejarah di situ, ya. Ada sejarah uh, yang sebenarnya kalau dibilang God of Gambler mungkin agak berlebihan karena kan kita juga supaya menarik, ya kan? Tapi memang uh, kebandelan itu salah satu kebandelan saya itu adalah di ya judi-judinya anak-anak orang muda begini. Kalau bolos tuh ya sukanya main kartu, ya kan? Judi kecil-kecilan dan memang dari waktu keluarga papa mama bukan penjudi, tidak pernah juga jatuh dalam perjudian, tapi memang di keluarga itu ada memang keluarga yang namanya keluarga Chinese yang suka main-main kartu, ya kartu-kartu yang hitam-hitam itu. Jadi kalau ngumpul tuh suka main kartu. Jadi saya tuh suka ngeliat tante-tante saya, opa saya, mama saya, ya kan, itu main-main kartu. Nanti itu di sisi mama yang orang Pontianak. Lalu dari sisi papa yang orang Manado juga ada lagi, ya kan, begitu. Nih si om, si tante, ya kan ngumpul main kartu. Jadi sudah ada bibit-bibitnya itu di rumah, ya kan. Nah, mulai masuk ke SMA ya mulailah ketemu juga teman-teman yang suka ngumpul-ngumpul main kartu, lalu ya judi apalah, cekil lah, blackjack lah dan lain-lain lain-lain itu ya kan waktunya habis situ atau main biliar sambil taruhan dan lain-lain begitu. Jadi ya kehidupannya mulai-mulai begitu. Nah, itu yang bibitnya kecil tambah lama tambah besar itu kayak dosa tuh ya kan ada bibitnya itu nanti dia makin lama makin mateng ya kan. Nah mulailah dia tuh makin mateng pas lagi berangkat ke Australia di Melbourne, pas tahun saya datang ke sana tahun 93, Melbourne juga membuka sebuah kasino, Pas kasino banget. kecil pas banget ya kan. Sial memang saya itu. Ya, jadi dia yang buka kasino tadi ya bahkan kasino yang kecil itu bisa menjadikan kasino yang besar, kasino yang paling besar, terbesar di dunia, ya kan?
Jadi eh, saya yang berangkat dengan juga lingkungan teman-teman yang suka main, hiburannya itu adalah eh, ke kasino atau main gaming atau apa ya kan, di Australia itu lebih lagi begitu ya kan. Nah, yang tadinya kita ya ikut-ikut saja karena sosial social life-nya seperti itu sambil kuliah. Sebenarnya saya waktu itu kuliah juga cukup baik gitu. Sampai dapat dapat beasiswa, malahan di tahun pertama saya mendapatkan beasiswa karena nilai yang bagus. Saya waktu berangkat ke Australia cukup merasa menyesal dengan orang tua, jadi saya mau berusaha sekali. Tapi itu juga diwarnai dengan dengan kehidupan, mulai-mulai ikut-ikut ke teman gambling-gambling begitu. Nah, dia makin lama makin makin apa ya, makin mateng istilahnya. Sampai memang ada suatu hari itu saya pernah bisa di kasino itu tidak ada jam, ya kan? Jadi kita bisa hilang waktu di situ, ya kan? Saya ingat teman saya, untung dia datang mencari saya karena saya kehilangan waktu. Waktu itu main itu bisa sampai sehari semalam, kita nggak tahu, tahu-tahu besok sudah pagi lagi, udah berputar gitu waktunya, ya kan? Bisa 24 jam tuh kita bisa-bisa nggak tahu, lupa waktu. Begitu tepatnya ada makannya, ada semua. Jadi ya kan, balik lagi sampai akhirnya suatu hari uang saya habis. Habis yang kalau kita kan lagi musim panas bisa kerja, ya kan? Bisa kerja, cari-cari uang tambahan, ya kan? Uang jajan dan lain sebagainya. Lalu uang yang saya dapatkan dari kerja itu habis. Biasanya saya hati-hati main itu supaya nggak habis, tapi waktu itu habis. Dan saya takut sekali waktu itu, takut sehingga uh, uang sekolah, uang kuliah yang masih ada, untungnya itu, adik saya juga sudah sama-sama saya waktu itu. Jadi saya bilang kepada adik saya, kamu mesti jaga uang ini. Kalau nggak, koko, saya bilangnya koko, nanti bisa-bisa terpakai juga karena kemarin tuh saya jatuh lah dalam dalam kehidupan gambling itu, kasino. Padahal saya memang boleh dibilang suka dan jago judi, di antara teman-teman tuh jago judi lah istilahnya gitu. Judi dan juga berbohong lewat judi, ya kan, curang-curangan dan lain sebagainya, begitu-begitu. Komplit, Ya kan, all in. komplit all in gitu. Kayak God of Gambler tuh kan dia ada curang-curangnya juga tuh, ada trik-triknya dan lain sebagainya begitu kan. Nah, jadi saya yang mulai jatuh nih, mulai jatuh. Nah, disitulah awal Tuhan mulai mulai bertindak ya, mulai menyentuh. Waktu itu juga saya um, sudah 10 tahun mungkin lebih merokok lah istilahnya, dari SMA atau mulai SMP sudah mulai sampai ini kuliah, ini sudah tingkat ke kuliah udah tingkat ketiga, udah 4 tahun di Australia. Jadi umur-umur 23 gitu kan. Empat. Nah, itu kalau rokok di Australia itu mahal, ya kan? Kalau tadinya saya pengen uang, jadi masih bisa beli. Tapi sekarang uang sudah dikasih ke adik saya, ya kan? Kalau saya udah minta uang, dia udah mulai cemberut, ya kan? Nah, dia mulai cemberut tuh. Kok kan uang mahal, ya kan? Rokok kalau di Indonesia kan 20.000 dapat satu satu bungkus kan? Nah, atau 30-30. Kalau di sana itu sekarang itu sudah harganya 400.000 sampai 600.000 satu. Nah, begitu mahalnya kan. Jadi kan ya pantas dong dia cemberut, ya kan. Jadi saya juga malu, ya kan. Malu. Akhirnya suatu hari ya mungkin Tuhan memberikan saya uh, suatu karunia ya. Saya pikir saya juga tidak ada uang, adik saya ulang tahun. Terus saya mau ngapain lagi? Ya udahlah, hadiah ulang tahunnya ya saya, dia tiap kali kok berhenti dong, berhenti dong. Sayang uangnya gitu, begini nggak baik untuk kesehatan. Akhirnya saya berhenti waktu itu, berhenti tuh, berhenti lama sekali, ya kan, berhenti bertahun-tahun, berhenti sejak waktu itu. Memang Tuhan kasih karunia waktu itu. Kebetulan waktu itu juga ada seorang satu keluarga yang anaknya itu perlu dioperasi jantungnya, sehingga papa mama yang minta saya tolong tinggal dengan mereka. Saya tinggal dengan mereka sebulan itu. Di situ momen di mana Tuhan menyentuh saya. Belum ada pikiran apa-apa jadi imam. Waktu itu umur 23, ya kan? Baru dipanggil umur 32, ini umur 23. Masih panjang perjalanannya itu. 9 tahun lagi. 9 tahun kemudian baru.
Tapi di situ mulai Tuhan sentuh. Memang bukan saya yang mencari Tuhan, tapi Dia yang cari saya. Saya belum pernah dengar Tuhan di dalam hati. Tapi saat itu waktu saya di keluarga itu menemani si bayi itu, tiba-tiba waktu saya lagi cuci piring, ya bantu mereka gitu, tiba-tiba di dalam hati itu ada yang bicara, kalau kamu cuci piring sama saya nyaman kan, gitu ya. Terus bilang ini siapa yang ngomong ya? Tapi saya ya air mata sudah mulai begitulah, Feelingnya ya kan, keinginan aduh gitu ya, ada orang nggak? kok ya saya nggak pernah gitu merasakan Tuhan dalam hati itu. Tuhan, saya tahu pelajaran agama, saya ngerti dapat 9 dan lain sebagainya, semua adalah ilmu di kepala gitu kan. Tapi sekarang kalau naik kereta dong, anget kan mataharinya gitu. Saya tunggu kamu loh. Kamu banyak temen, tapi kamu nggak pernah ngobrol sama saya. Pedes, maksudnya kita sedih kan dengernya gitu kan. Tapi itu berjelas gitu dalam hati kedengeran gitu. Itu momen-momen yang menyentuh saya sehingga akhirnya saya kembalilah ke gereja karena saya tersentuh sekali waktu itu di momen itu. Selama 1 bulan tuh tadinya saya yang hidupnya berantakan, ya gambling dan lain itu baru satu sisi saja, ya kan? Itu tiba-tiba bisa kayak seperti saya diangkat dari lumpur langsung bersihkan sama Tuhan itu saya ditaruh seperti kayak jadi malaikat. Tiba-tiba saya jadi malaikat sebulan. Saya juga bingung waktu itu. Kenapa tiba-tiba nggak ada lagi pengen merokok. Terus apa semua hidupnya pokoknya semuanya berbunga-bunga. Tiba-tiba semua berbunga-bunga. Ya kan, jadi saya pikir ini pengalaman spiritual yang sungguh luar biasa. Sehingga saya akhirnya pengen ke gereja. Tadinya tuh dari mulai SMA dan kuliah itu ya napas istilahnya Natal Paskah itu juga kalau pas pulang ke Indonesia ya Paskah atau Natal ya Natal pasti ya ikut dengan keluarga kan. Kalau pasca itu lu males-males ya kadang-kadang temen itu, eh dong, di pasca masa lu nggak gereja sih, ya kan, gitu kan ya. Jadi begitu. Tapi sekarang saya ada kerinduan yang belum ada waktu dulu tuh selama bertahun-tahun itu belum ada kerinduan itu. Kebetulan di Melbourne juga mulai ada kelompok eh, orang-orang Indonesia yang mulai membuat persekutuan doa dan persekutuan doa itu suka nyanyi dan lain saya juga mulai suka nyanyi ya kan mulai saya suka nyanyi jadi mulailah saya masuk ke situ mulailah ada pelayanan-pelayanan gereja kuliah yang tadinya tidak ada semangat lagi sekarang ada semangat hidup lagi sehingga saya bisa lulus sarjana lalu malah ambil master ya kan mulai nyanyi di gereja lalu mulailah ikut pelayanan di Catholic Musical itu teater musical selama 4 tahun. Nah, sebelum saya akhirnya masuk ke biara kayak biara itu saya senang sekali sebenarnya. Waktu itu saya merasa panggilan, waktu itu saya ingat saya bawa mobil ya sudah ambil doktor nih lagi ambil doktor ya kan sudah master sudah selesai sambil ngajar di universitas sambil ambil S3 ya kan tiba-tiba ada pikiran jadi imam lalu saya pikir aduh imam mesti belajar ya. Terus saya jawabnya dalam mobil itu kalau memang kamu saya jadi imam, give me a break gitu. Kasih saya istirahat. Saya bosen banget udah belajar terus gitu kan. Saya bosen banget udah belajar terus. Sudah 10 tahun di universitas dan lain-lain. Dan memang 4 tahun itu saya nyanyi-nyanyi, jalan-jalan ke keliling Australia sampai ke Filipina dan apa 4 tahun itu benar-benar break yang menyenangkan untuk saya bernyanyi, eh, berdrama dan lain sebagainya. Itu saya pikir saya panggilan hidup saya, tapi di tengah-tengah itu Tuhan ternyata panggil saya. Nah, itulah mengapa saya masuk ke MGL karena Mas Mama bilang, saya tanya mah masuk mana ya? Masuk Kapucin kah? Atau masuk Jesuit kah? Atau ikut Projo? Atau masuk MGL? Ya kan, Mama bilang gini, kalau Mama Kapucin, Mama tahu banyak di Pontianak. Ya kan, bilangnya. Iya, betul. Iya kan, Ya, Kapucin Mama tahu. Aduh, kayaknya kamu tahu deh, nggak tahan kali ya, berat loh. Gitu, Mama bilang ya kan. Nah, kemungkinan bakal nggak tahan sih. iya, gitu. Beda beda gayanya. Beda gayanya ya kan, tapi Ya, kalau yang beda MGL itu yang spiritualitasnya. Yang MGL itu yang karismatik, suka nyanyi dan lain sebagainya, kayaknya kamu cocok deh. Nah, Mama bilang begitu. Lalu saya juga pernah tanya satu uskup, saya bilang pilih yang mana ya Bapak Uskup ya. Dia bilang, oh kamu pergi aja, lihat.
tinggal sama mereka. Jadi saya tinggal sama Kapucin, saya tinggal sama MGL, ya kan. Rasain yang mana yang rasanya betah di rumah. Nah, itu aja, nggak usah terlalu susah-susah. Jadi saya cobain. Nah, waktu saya ke MGL, itu waktu di Canberra itu, oh saya happy banget. Seminggu tuh saya happy banget tinggal. Saya rasanya di rumah. Begitu ada orang Indonesia juga, makannya juga ada nasinya dan lain sebagainya, ya kan? Feeling Pokoknya home. feeling at home, feeling at home. Jadi saya pikir, oh sudah jelas. Pokoknya yang agak merasa di rumah, berarti saya kemungkinan besar bisa panjang perjalanannya, ya kan betah di rumah. Jadi saya pilih waktu itu MGL karena itu. Ini belum aku tanya udah dijawab. Iya, Telepati. langsung pokoknya kan. Iya, Ah, iya. Nah, sahabat iya, ODJ, kalau eh, baik yang melalui YouTube maupun GoPlay, kalau ada pertanyaan silakan gitu loh. Mungkin telepati belum sampai. Kalau saya mungkin pas nih telepati sampai, jadi belum tanya udah dijawab. Udah iya. langsung. Kenapa masuk Kalau ada yang MCM? mau tanya, yang mau tanya juga boleh. Tapi mungkin kalau sambil-sambil nunggu tanya, saya ada siapin klip satu di mana lagu-lagu saya karang-karang dan buat video musik di sini banyak sekali kesempatan untuk buat musik video yang dengan pemandangan yang indah-indah di Flores, ya kan? Nah kebetulan juga saya ada USB yang kita promosikan supaya di sini kami harus masih bangun biara seminari sendiri, menghidupi sendiri. Kami juga tidak ada paroki, jadi tidak ada pemasukan, ya kan? Dan pelayanan ke orang muda itu tidak ada pemasukan memang. Orang muda biasanya Bunda ya malah tekor biasanya. biasanya tekor, ya kan? Jadi Yes. saya buat USB ini untuk om tante kebanyakan yang biasanya punya hati untuk kami dan juga suka lagu-lagu rohani yang riang atau yang menyentuh. Nah ini nih saya share ya. Boleh, boleh. Silakan. Iya, ini Sahabat kita KDJ, sembari menunggu pastornya sharing, banyak loh lagu yang diciptain dan banyak lagu-lagu yang oke juga. Nanti mungkin selesai ini bisa di-follow YouTube-nya Father David ini. Jiwaku memuliakanmu, Kau Allah yang perkasa. ini di Danau Lagulah Kelimutu yang namamu, paling terkenal di Flores. Tuhan, selama-lamanya. Berpisah darimu, love that never fails, He will always be there for you. Ave Ini di patung Bunda Maria yang besar di Maumere. Patung Bunda Maria segala bangsa. Maria. Ini salah satu pantai di Maumere dengan Prater dan Patung MGL. Nah, ini pelayanan anak-anak sekami. Berdoa berhikmat berserah, bertanya beraksi berdoa, berdoa berhikmat berserah. Firman-Mu Tuhan, pita bagi kakiku, sabda yang hidup, terang bagi jalanku. Firman-Mu Tuhan, pita bagi kakiku. Aku tak mampu lagi bersyukur, menggapai lautan kasih setiamu, kasih setiamu. Yesus, Yesusku, ku cinta Kau selalu. Yesus, Yesusku, mulialah namamu. Yesus temani aku, Yesus
Ini kalau misalnya bagi yang mau dapetin CD, DVD atau flash disk nih. Tadi Ini sempat. adalah flash disk. Oh, nah bagi Ah, yang ingin dapetin flash disk, gimana caranya mau? ah, kalau sebenarnya saya mau kasih untuk di radio ini juga untuk ada apa mungkin bisa kita tidak ngomongin ya bisa kasih kuis atau apa mungkin ada yang mau dapat flash disk. Boleh, boleh. Ah, Coba ah, silakan. ah. Ya, Boleh dikasih kuisnya. kuis apa ya? Ntar saya pikir dulu deh. Kita Oh, belum kirain mikirin, sudah nggak sempat siap. ngomong. Iya, iya, iya. Kita apa? Nggak sempat ngomongin. Tapi anyway, kalau mau mendapatkan itu atau mau membeli itu dan menyumbang untuk kami, bisa mungkin WA ke nomor HP saya aja ya, atau ke ke Yen juga bisa kali ke Yeni. Boleh. Atau Ah, tinggalkan tinggalkan di chatnya YouTube ketika nonton ini. Nonton chat ah, ini bisa tinggalkan juga di chatnya. Nanti kami akan menyampaikan. Atau bisa iya, langsung follow ke YouTube-nya Pastor David iya. di saya lupa David panjangnya. David Lemewu, ya kan? Ah, ah. Nanti Jadi di memang memang saya sudah punya satu USB yang isinya adalah 7 album, ya satu album ada 10 lagu, lalu ada uh, album videonya juga 2 album video. Nah sekarang ini saya lagi buat USB yang kedua dengan 7 album lagi. Dan juga jadi ada album-album lagi, ada album Christmas, ada albumnya Bunda Maria, ada album-album baru juga yang belum masuk yang di lama. Jadi ini yang belum yang USB ini mungkin ada yang sudah punya, tapi yang ini belum. Yang yang baru ini belum. Ini baru baru mau keluar. Saya juga belum ada. Itu yang tadi tuh iklan album pertama. Nah, yang album keduanya belum ada iklannya karena baru jadi, baru buat. kan ini juga baru bikin lagu baru loh. Terus ada lagu baru Iya, kan? Nah, boleh, boleh. ada. Boleh. Sedikit Ini yang paling. ini yang belum pernah nyanyi. Ini judulnya Ku Cinta Kau Yesus ya, lagu yang Jadi cocok ini untuk di kalau YouTube belum ada ya? belum Fresh ya? ada. Fresh nih. Fresh Fresh dong, yang acara ini. Wah, fresh untuk Radio KAJ sahabat KDJ Jakarta. nih. Nah, Iya. Heeh. Judulnya spesial Ku untuk sahabat Cinta. KDJ malam hari ini atau yang nonton acara ini. Nah, Iya, Ku Cinta Yesus atau I Love You Jesus dalam Inggris dan Indonesia ini ya. Nah. Ku cinta Kau Yesus dengan segenap hatiku, ku mau menyenangkan hatimu, ya Yesusku. Ku cinta Yesus dengan segenap hatiku, ku mau menyenangkan hatimu, ya Yesusku. Yesus, oh Yesus, Kaulah pujaan hatiku. Yesus, oh Yesus, Kaulah segalanya bagiku. I love you. Jesus, you are the only one I adore. My heart yearns to honor and worship you, my Jesus. Jesus, oh Jesus, there is none like you in my life. Jesus,
I adore you with all of my heart. Yesus, oh Yesus, kaulah pujaan hatiku. Yesus, oh Yesus, kaulah segalanya bagiku. Kaulah segalanya bagiku. Oh, nggak kelihatan ternyata. Aku tepuk tangan. Jadi ini, Ya, itu lagunya. nah, bocoran sedikit. Apakah ini lagu buat ulang tahun sendiri atau ulang tahun buat Tuhan? Oh, enggak, belum. Oh, ini lagu waktu retret pribadi. Sebenarnya kalau lagu ulang tahun kemarin saya bikin lagu sendiri, tapi lagu itu lebih enak kalau ada Musiknya, pianonya, ada ya. musiknya, dan agak susah kalau ada musiknya. Ini main-main di sini kadang-kadang pianonya masuk, keyboardnya masuk, suaranya hilang dan lain sebagainya. Jadi yang Tapi di ada itu YouTube lebih ada enak. kan? Yang mana? Yang belum semua. Oh, Eh, tapi nanti banyak yang di di ya edisi yang pelan-pelan baru ada. ada. Mungkin pada menanti kali ini. Kalau mau dua-duanya boleh, nanti tinggal diinfokan saja. Saya mau dua gitu, flash pertama dan kedua ya. Dan ini nih, Iya, di iya. GoPlay ada sahabat KDJ yang bernama Yung Lee, itu bilang cakep lagu-lagunya dan selalu menguatkan iman. Terima kasih Mo David. Terus dikirim hadiah. Ini bisa dibaca di chat. Oh, terima kasih Bu Yungli. Ya, selalu menguatkan saya dan memberikan saya semangat. Terima kasih ya. Tapi memang lagu-lagunya Romo David tuh bagus-bagus. Nanti bisa dilihat di YouTube juga. Dan bagi yang mau flash disk, monggo juga silakan. Ini Romo yang banyak talenta, mungkin karena di MGL juga jadi terasah kali ya. Jadi saya bingung antara milih MGL karena sebelumnya udah musik director atau atau dua-duanya saling mutual simbolis. Jadi memang kita salah satu motonya bahwa pendiri kita masih hidup, Father Ken ini. Kita berdirinya tahun 86. Jadi memang senang juga masuk ke biara yang pendirinya masih hidup. Jadi karismanya tuh masih kental sekali ya. Kita juga belajarnya dari pendiri kita yang kita mungkin mengharapkan suatu hari dia juga mungkin bisa menjadi seorang santo. Saya sendiri hidup bersama dia 2 tahun itu luar biasa. Jadi dari luar dan di dalam juga orangnya lembut gitu kan. Kadang-kadang kita lihat di luar oke, tapi di dalamnya di rumah kayak monster gitu kan. Ya, tapi ini enggak. Jadi saya wah ini orang memang calon santo menurut saya. Nah, jadi beliau ini memang punya visinya adalah kita yang namakan kita tuh adalah kita bilangnya tuh kalau bilangnya tuh case, ya, CASE yang adalah kreatif alternatif, uh, uh, evangelization, strategi for evangelization. Jadi harus kreatif dan alternatif strategi untuk evangelisasi. Jadi saya yang masuknya sudah dengan uh, apa ya bernuansa kreatif-kreatif begitu, mendapatkan tempat untuk bisa mengekspresikan itu tanpa kadang-kadang kalau kita masuk biara kita nggak boleh ini, nggak boleh itu, banyak nggak bolehnya, ya kan daripada bolehnya. Tergantungnya kali biar mana. Ah, tergantung biara mana. Dan di tempat kami ini apa eh, kita bisa mengeksplor kreativitas yang mungkin kalau dalam kadang-kadang dalam batasan apa ya gereja atau musik gereja tuh mungkin masa iya musik gereja gini misalnya musik gereja musik musik orang muda tuh nge-rap misalnya ya kan itu kan kita nggak mikir masa lagu gereja lagu rap ya saya bisa kasih contoh misalnya nah itu kan enggak tapi kalau di kita tuh ya begitu saya malah mencari-cari apa lagu-lagu yang menarik untuk orang muda yang bisa ada rapnya ya kan dan lain sebagainya itu jadi begitulah nah itu dapatkan kesempatan dari pendiri kita. Seperti itu.
Nih, ini ada contoh nih. Mau nggak saya tunjukin sedikit? Mungkin ada yang tertarik kan seperti begitu. Boleh, boleh. Saya share ya ini ya. Ini contoh saja nih. Ini lagu yang salah satu saya bangga karena orang muda pada pada suka. Sebentar, sebentar. Ah, Soalnya untuk mungkin untuk gereja Katolik agak sedikit tanda kutip kaku kali ya dalam hal lagu di Ekaristi. iya di akarisi. Tapi kalau di Ah, luar itu di acara orang muda dan lain sebagainya itu kita bisa banyak ruang. Karena kan kadang-kadang untuk orang muda itu ekaristi itu seperti universitas. Kadang-kadang imannya masih bertumbuh, masih SD. Ekaris itu yang udah tinggi banget, teologinya itu tinggi banget. Orang tuh mesti mesti sekolah yang dalam banget baru bisa mengerti dan masuk dalam ekaris yang benar-benar gitu. Sedangkan tidak semua seperti itu ya kan. Nah, nah inilah ini saya coba share ya. Ini tadi mana ya? Oh ini nih. Nah, ini nih contohnya seperti ini. Aha, so you think you're strong, so you think you're smart, but you're nothing without God, you know what I'm talking. You gotta learn to fail, you gotta learn to fall, you gotta learn to trust Him, cause His grace is enough for you. Bukan karena kuatku, bukan karena hebatku, mungkin nanti dan bisa dilihat di YouTube-nya. Iya. Ya, nah, biar penasaran kalau kita putarin di sini nanti penasarannya hilang. Nah, ini saya putarnya hanya sedikit saja nih. bukan karena kuatku, bukan karena hebatku, namun oleh kasih setiamu, aku mampu berdiri lagi. Nah, ini nanti bisa lihat ya sendiri ya. Jadi Aku sudah dengar lagu ini dan aku juga suka dengan lagu ini. jadi pater-pater kita juga ada kesempatan untuk bisa mengekspresikan talenta mereka, terutama yang di Flores di Timor ini mereka berbakat-berbakat sekali. Jadi mereka juga senang bisa berekspresi seperti itu. Saya juga senang karena mereka berbakat-berbakat sekali, lebih berbakat dari saya malah kadang-kadang suaranya itu luar biasa banget. Tadi aja kedengeran kan seperti itu. Ah, Tadi kan ceritanya udah panjang nih dari yang iya, tidak. Sebenarnya kan God of Gamble-nya itu proses sebelum menjadi panggilan itu mulai muncul, tapi Tuhan jatuhin dulu sampai yang kayaknya sudah jatuh di timba tangga ya. Terus akhirnya eh, satu persatu dari rokok yang ternyata ide yang bagus juga. Mungkin kita bisa memberi kado bagi someone spesial kalau pas ulang tahun atau anniversary apapun momen spesial dengan pertobatan kita ya. iya, Nah, ah, ah. Dan memang itu juga nah, uh, hadiah juga dari Tuhan karena untuk bisa mengalahkan hal-hal yang kebiasaan-kebiasaan buruk itu dia bukan juga kita punya willpower ya ke tekad manusia tapi tekad manusia itu juga sendiri tidak cukup. Kadang-kadang kita maupun kita tidak bisa kecuali Tuhan yang memberikan kita karunia untuk bisa. Jadi seperti misalnya kalau kita tahu ada 12 step of Alcoholic Anonymous gitu. Jadi artinya kan orang yang kecanduan alkohol itu kan ada gerakannya 12 langkah gerakan untuk bisa berhenti itu. Nah, langkahnya pertama itu adalah mengetahui bahwa ada dengan kekuatan diri sendiri itu kita tidak mampu, tapi ada kekuatan yang lebih besar daripada kita, itu adalah kekuatan Tuhan yang bisa memampukan kita. Jadi sampai di tempat itu baru Tuhan yang beri. Jadi saya juga tahu bahwa pemberian saya kepada adik saya itu adalah sebenarnya saya sebenarnya sudah menerima dulu pemberian bahwa Tuhan memberikan saya kemampuan untuk berhenti karena saya maupun saya tidak bisa gitu. Walaupun jadi saya mau sebenarnya dan saya berusaha. sebenarnya Tuhan kita kita diberi dulu baru kita bisa memberi kan. Kita Ya, nggak memberi apa yang kita tidak punya kan. benar. Ya, tidak bisa kita memberi apa yang kita tidak punya. Makanya saya waktu di training di Misionaris Cinta Kasih Allah itu, ya kita selalu dibimbing dan selalu penekannya adalah kamu tidak bisa memberikan apa yang kamu tidak punya. Kalau kamu belum merasakan cinta kasih Tuhan, kamu tidak bisa menjadi misionaris cinta kasih Allah karena kamu belum merasakannya sendiri.
Dan merasakan cinta kasih Allah itu yang terdalam adalah merasakan, mengalami Allah yang mengasihi saya, di mana saya sendiri sudah tidak mampu lagi mengasihi diri sendiri. Di mana di titik terendah saya, Tuhan bisa ada di situ. Ya, di momen saya paling hancur, di momen saya sudah sendiri tidak mampu lagi melihat diri sendiri, ya malu dan lain sebagainya, Tuhan tanggung malu saya di kayu salib, ya kan? Di mana dosa saya itu sebenarnya membawa kematian, Tuhan yang mencintai saya dan mati bagi saya. Nah, itu bukan Tuhan yang hanya abstrak dan teori saja, dia yang saya bisa terima dan saya bisa terima dengan kerendahan hati bahwa Tuhan ini saya tidak bisa beli, tidak bisa bayar, tapi kamu berikan saya cuma-cuma. Dan saya terima juga dengan cuma-cuma Tuhan cinta kasih-Mu yang begitu besar. Mungkin ini butuh satu sesi khusus untuk membahas gini. Hmm, Seorang pria, apalagi bukan S2 Engineering Aerospace dan lagi mau S3, terus ngajar pula, bisa terima Tuhan dengan otaknya yang boleh dibilang logika banget. Nah, tapi jangan dibahas sekarang. Panjang pasti. Biar kita punya waktu lain untuk membahas lagi. Nah, saya penasaran nih, apakah ada bagian yang lebih seru lagi selama jadi pastor nih? Ya, Mungkin selain berkarya menjadi komposer di musik-musik tadi gitu loh. Ada nggak cerita yang lebih menarik? Karena kita punya waktu yang cukup terbatas, tapi penasaran sebenarnya. Selain selain bidang sel- musik gitu. selama jadi imam ya, Ya. ah, ya memang ah, menariknya itu tantangan menjadi imam itu lebih daripada yang saya bayangkan. Saya sendiri pikir eh, apa ya, menjadi imam itu ya mungkin kalau setelah tabisan nanti ada sesuatu yang magically bisa oke semua begitu kan. Kita jadi invincible, tidak tidak ada dosa lagi dan apa-apa. Tapi itu ternyata tidak seperti itu. Kalau menurut saya yang menarik menjadi imam itu memang di luar menarik, di luar juga menarik dengan bisa berkarya, ya kan? Kita merasakan bahwa hidup saya jauh lebih berarti dan saya tidak bisa di posisi seperti ini melayani dekat dengan orang muda, ya. Itu kalau tidak di posisi ini di mana saya semakin mencoba dengan keterbatasan saya untuk menjadi seperti Kristus, ya kan? Menjadi seperti Kristus itu secara di dalam itu sebuah pergulatan yang luar biasa yang kita melihat sedikit-sedikit Tuhan uh, bekerja dalam kerapuhan kita dan kekurangan kita itu. Nah, itu kalau secara di dalamnya itu menurut saya sungguh sebuah perjalanan yang yang luar biasa. Di luar iya, tapi di dalamnya lagi secara interior itu um, perjalanan yang menarik, ya kan. Mengetahui bahwa Tuhan mencintai saya karena saat kita menjadi imam ternyata kerapuhan kita juga dia sedikit banyak semakin terekspos karena tekanan pekerjaan kita juga semakin besar, ya kan. Dan kadang-kadang dia semakin kelemahan kita tuh semakin apa ya, membuat kita kalau bilang itu vulnerable gitu, gampang gampang untuk jatuh. Saya bilang Tuhan, wah Tuhan ini jaga saya benar. Kalau Tuhan tidak jaga saya itu gampang sekali saya tergelincir, ya kan. Kelebihan saya itu menjadi kelemahan saya, ya kan. Kelebihan saya menjadi kelemahan saya. Saya lihat kelebihan saya yang saya bisa bermusik dan bertalenta bisa juga menjadi kelemahan saya, menjauhkan saya dari Tuhan, ya kan. Sehingga saya tidak lagi berdoa, saya lebih banyak ke pelayanan dan lain, saya tidak bergantung kepada Tuhan. Kelebihan saya yang yang pandai dan kelebihan saya yang mungkin cukup tampan itu bisa menjadi kelemahan saya, ya kan. Itu bagaimana uh, menegosiasikannya itu. Memang salah satu lagi yang menarik memang dalam pekerjaan sebagai misionaris itu kita banyak jalan.
Ya ini mungkin juga yang udah mau jalan-jalan berangkat sebentar lagi katanya mau ke Taiwan, suka Iya, jalan-jalan. iya. Nah, iya kalau yang muda-muda itu Betul, yang suka betul. jalan-jalan itu memang kami jadi misionaris itu sering jalan gitu loh. Memang kebetulan tugas saya uh, ada di apa menjadi anggota konsul, jadi saya harus jalan ke Australia setahun 3-4 kali saya harus pergi ke Australia dan juga lewat Jakarta. Jadi saya bisa bertemu banyak orang. Salah satu kita memang sangat mencoba membaur dengan umat. Jadi banyak kenal, banyak tinggal di rumah umat sambil jalannya itu atau tinggal ya hampir di rumah mama. Jadi juga ada kesempatan untuk lihat tengok mama. Itu menurut saya dan kita juga sangat kekeluargaan. Jadi tidak tidak putus sama sekali. Sebenarnya tidak memutuskan diri sama sekali. Banyak sekali uh, di keluarga. Jadi memang kongregasi baru ya dengan warna yang baru, jadi lebih banyak integrasinya dengan keluarga, dengan umat. Itu menurut saya menarik sekali. Uh, kita berjalan hampir seperti saya dan umat itu rasanya cukup sama dan juga banyak yang mengatakan bahwa uh, ada perbedaan di mana jarak antara imam dengan kami umat itu uh, tidak sejauh yang mereka rasakan. Mungkin Karena di biasanya memang terasa ini sih, ada jarak, ada jarak gapnya lumayan. ada gapnya lumayan gitu. Gapnya itu kami uh, by the grace of God itu dia dia mengecil mungkin di awal-awal, mudahan akan tetap seperti itu atau bahkan kalau bisa tidak ada gap ya, walaupun ada boundary-nya, ada batasannya, tapi tidak ada gap. Itu gapnya kita mau berkecil. Itu yang menurut saya menarik sekali karena semakin gap kecil itu kita semakin akrab dan uh, semakin dekat, dan kalau dekat itu kan enak rasanya di hati ya kan. Uh, Tapi nggak khawatir kepleset kah? Khawatir juga, Kan ada khawatir boundary kan. dong. Nah, walaupun Iya boundary kan itu. bisa nih saking deketnya kepleset. Iya, adalah boundary-nya ya jamnya, ya kan, Hmm. tempatnya juga dan lain sebagainya itu sudah jelas itu harus kita selalu ditekankan begitu, dan juga kita ada supervisor kita yang di mana kita bisa cerita momen-momen kita di mana ini momen-momen bahaya ini supaya kita tidak gampang tergelincir dan belajar dari kesalahan-kesalahan kecil sehingga kesalahan besar itu tidak sampai terjadi. Tadi sebenarnya banyak pertanyaan yang pengen saya tanyakan, tapi waktunya nggak cukup nih. Iya. Saya cuma bisa bertanya satu lagi. Mungkin ada pesan terakhir nih untuk sahabat KDJ, dimanapun mereka berada, apapun kondisi mereka, panggilan mereka, gitu. Pesan untuk kita semua apa ya? Uh, saya rasa pesannya itu bahwa uh, kita mungkin bisa bisa lelah atau capek ya. Mungkin kita pikir kita harus berjuang dengan mencari Tuhan gitu. Tapi sebenarnya uh, dia itu lebih dekat pada diri kita dibandingkan kita sendiri gitu. Nah, dengan kita uh, membuka hati dengan cinta Tuhan ya, dan sedikit-sedikit kita merasakan ya, jadi berjalan dari kepala ke hati itu kita semakin lagi uh, bisa menerima cinta Tuhan sehingga kita bisa memberi cintanya kepada yang lain ya kan. Tuhan katakan uh, cintalah sesamamu seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Tapi kalau engkau tidak membiarkan, ya engkau tidak biarkan Tuhan mencintai dirimu, nah, berarti kamu tidak ada juga bisa mencintai dirimu sendiri, jadi tidak bisa membagi cinta Tuhan. Itu kan hukum yang terutama. Nah, mencintai diri sendiri itu yang terbaik adalah membiarkan Tuhan mencintai saya. Jadi membiarkan Dia mengampuni dosa saya dan menerima saya apa adanya. Dan kalau kita membiarkan Tuhan mencintai kita, artinya kita mencintai diri sendiri sehingga kita juga bisa mencintai saudara-saudari kita. Wah, Jadi begitulah kembali lagi, pesannya. Biarkan apa yang Tuhan tidak mencintai punya. dirimu. Jadi kita Biarkan pilih. Tuhan. Nah, ya, jangan terlalu pasang apa tembok yang tinggi pada Tuhan. Ya, turunkan temboknya, biarkan Tuhan mencintai dirimu. Jadi buka hati, buka mata, buka telinga, biarkan biarkan apa ya?
merasakan Tuhan dengan panca indera yang ada kali ya. Iya, nah, itulah makanya saya tulis lagu untuk ulang tahun saya itu ya itu apa hanya cintamu. Nah, itu yang saya eh, rasakan di ulang tahun saya itu ya Tuhan hanya cintamu yang saya rindukan benar. Saya haus benar, semakin haus lagi akan cinta Tuhan. Baik-baik. Sayang sekali waktu kita habis nih. Kayaknya nggak cukup kalau 1 jam. Butuh kayaknya 2-3 jam, mungkin 24 jam ya nggak sih? Kita belum ngobrolin tentang drama musikalnya, ya kan? Masih banyak kayaknya. Baik, Eh, ada yang mau disampaikan lagi? Mau? apa ya? Apakah saya tutup dengan lagu ulang tahun saya yang kemarin itu? Saya nggak tahu. Ini mungkin mungkin sesuatu yang lebih menarik Di, dibandingin saya sampaikan. di Lagu akapela pendek. aja sepertinya. Ya, kapela ya, sebentar ya. Lagunya masih masih mentah sekali. Jadi dia dia judulnya adalah Hanya Cintamu. Oke, coba ya. Tiada berubah cintamu bagiku, tiada kasih sayang seindah kasih sayangmu, tiada berubah cintamu bagiku, tiada kasih sayang indah kasih sayangmu, jiwaku haus akan kasihmu, ku rindu jamahanmu ya Tuhan, hatiku mendambakan cintamu, hanya cintamu Yesus. Jiwaku haus akan kasihmu, ku rindu jamahanmu ya Tuhan, hatiku mendambakan cintamu, hanya cintamu Yesus, hanya cintamu Yesus. Ya, itulah hanya cinta Tuhan saja untuk kita semua yang cukup untuk kita. Lebih dari cukup. Itulah pesan terakhir. Terima kasih, Father David, untuk kebersamaannya kali ini. Karena waktu kita juga sudah habis, saya Francisca Romana Yeni dan Father David akan pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai ketemu lagi di episode mendatang yang tak kalah seru dan menariknya. Tuhan berkati Terima kasih. untuk kita semua. Terima kasih Yeni dan saudara-saudari sekalian yang sudah ikut acara kita malam hari ini. Semoga Tuhan memberikan cintanya untuk kita semua. Min. Amin.